Firman Tuhan pada pagi hari ini kuberikan tema melangkah dalam kepastian. Sekali lagi melangkah dalam kepastian. Kita akan lihat kitab Keluaran pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Keluaran pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga, melangkah dalam kepastian. Keluaran 5 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Kita akan baca ayat ini secara bersama-sama dalam hitungannya yang ketiga. 2, 3, mulai. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku membiarkan orang Israel pergi. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Puji Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Allah. Saudaraku, perjalanan kerohanian kita diibaratkan seperti perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Jadi perjalanan kerohanian kita sebagai orang percaya juga itu diibaratkan sama seperti perjalanan bangsa Israel. Berkaitan dengan khotbah melangkah dalam kepastian, paling tidak ada 4 akan kuberikan padamu. Ada 4 hal penting akan kita renungkan bersama di pagi hari ini dalam ucapan syukur 20 tahun perayaan Jemaat GPD Damai, yaitu ulang tahun. Sekaligus tadi kita sudah mendengar kesaksian dari salah satu majelis kita, Ibu Marisa, pertolongan Tuhan atas kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan bagi mereka sekeluarga, khususnya bagi dia, dan dia bersaksi di luar biasa. Tuhan baik. Jadi tetap sukacita ya melayani Tuhan. Hari ini hari sukacita kita, khususnya Jemaat GPD Damai. Ada 4 langkah saya dan saudara bagaimana akan melihat mujizat dan pertolongan Tuhan itu. Melangkah dalam kepastian. Yang pertama adalah langkah pertobatan. Ada 4 langkah yang saya dan saudara harus lakukan. Yang pertama adalah langkah pertobatan. Keluaran pasal 8 ayatnya yang ke-25. Pertama adalah langkah pertobatan, Keluaran 8 ayat 25. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini. Firaun berkata, kamu bisa beribadah, tapi dalam kalimat lain jangan jauh-jauh. Itu kalimat Firaun. Boleh kau pergi beribadah, kata dia, tetapi jangan jauh-jauh. Sudah di sini saja. Itu kira-kira menurut Firaun. Karena Musa dan Harun menghadap Firaun meminta izin, bisakah kami pergi beribadah kepada Tuhan Allah kami? Dia berkata, saya tidak kenal Allahmu itu. Siapa dia? Siapakah gerangan Allah kalian itu yang kalian sembah itu? Aku tidak kenal dia. Dan mana mungkin pula aku mengizinkan kalian keluar dari negeri ini. Aku tidak kenal Allah kalian. Musa dan Harun menghadap dengan bermohon, tolonglah. Sekiranya engkau memberikan izin untuk kami beribadah kepada Tuhan Allah kami. Sebab jika tidak, maka jangan sampai tulah akan datang dan didatangkan oleh Allah bagi kami. Musa dan Harun mengerti apa itu ibadah. Bagi mereka ibadah itu menjauhkan mereka dari tulah, penyakit sampar, dan dari mara bahaya. Sebab mereka sadar
kalau mereka sudah tidak ada persekutuan, tidak ada ibadah dengan Tuhan, hidup mereka kena bahaya. Karenanya Musa, bangsa Israel mengerti benar apa pentingnya itu ibadah. Meskipun ada di tanah penjajahan, ada di tanah mereka dipaksa untuk kerja paksa di tanah Mesir, tapi mereka mengerti ada saatnya di mana harus cari Tuhan. Kita lihat sekarang dunia, peperangan sedang melanda, dunia sedang bergejolak hari-hari ini. Jadi adalah pertobatan. Firman Allah berkata, Firaun bilang, kamu boleh pergi tapi jangan jauh-jauh. Sudah di sini saja. Ini seperti setan yang ketika melihat orang itu mau berubah dan mau bertobat, dia berkata, kamu mau bertobat? Iya, aku mau bertobat. Bagus. Tetapi kalau boleh hidup lama jangan ditinggalkan ya. Kau mau melayani Tuhan, itu bagus. Ini seperti setan yang berkata begitu. Kamu mau melayani Tuhan, kamu setia dengan Tuhan. Oh, itu bagus. Tapi kalau boleh yang hidup yang lama jangan dibuang ya. Kalau boleh itu juga kau pakai. Seperti Firaun, boleh ibadah tapi jangan jauh-jauh. Di sini saja. Boleh kalian cari Tuhan tetapi jangan jauh-jauh. Setan berkata, kau mau melayani Tuhan, kau mau setia dengan Tuhan, bagus. Tapi kalau boleh hidup yang lama jangan dibuang. Kau tetap, karena kita lihat ada orang melayani Tuhan tapi melayani setan juga. Kau mau bertobat, itu bagus nak. Tapi kalau boleh hidup yang lama. Sehingga seperti kata lagu, aku masih seperti yang dulu. Hidup melayani Tuhan, tetapi kehidupan yang dulu dia tidak buang. Jadi apa bedanya? Yang membedakan dia itu hanya hari Minggu dia ke gereja. Sedangkan hari lain dia gunakan untuk hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Ini bedanya, dia hanya hari Minggu dia cari Tuhan. Tetapi hari-hari lain dia pakai untuk hal-hal yang tidak memuliakan Allah. Di gereja dia alim, tetapi di luar gereja dia lalim. Di gereja dia berdoa, tetapi di luar gereja dia berdosa. Di gereja dia saleh, tetapi di luar gereja dia salah. Di gereja dia baca Alkitab, tetapi di luar gereja dia alkohol. Jadi apa bedanya? Bedanya hanya hari Minggu dia ada di gereja. Tetapi hari-hari lain dia ada di tempat-tempat yang durhaka, di tempat-tempat yang salah. Jadi pertobatan bangsa Israel mengerti mereka harus cari Tuhan. Jadi buang segala kebiasaan yang dulu, buang segala kebiasaan yang buruk, supaya kita melihat hidup yang baru yang Allah berikan bagi saya dan saudara. Kata pertobatan dari bahasa Yunani menggunakan kata metanoia. Saudara pernah mendengar? Metanoia artinya perubahan pola pikir, diikuti juga dengan perubahan tingkah laku. Jadi orang kalau melayani Tuhan pikirannya baik, sikap hatinya juga baik, perilakunya juga baik. Itu pertobatan. Dalam Kejadian pasal 12 misalnya Abraham, Allah suruh dia keluar dari tanah Ur Kasdim. Dia harus tinggalkan seluruh keluarganya, sanak saudara. Kenapa? Karena Terah ayahnya adalah penyembah berhala. Allah tidak akan berkati sejauh Abraham masih tinggal di Ur Kasdim, karena itu adalah tempat penyembah berhala. Allah tidak bisa memberkati seseorang kalau tangan kanan pegang Tuhan dan tangan kiri pegang setan. Gak bisa. Tangan kanan harus pegang Tuhan, tangan kiri juga harus pegang Tuhan. Jadi semua hidup kita harus Tuhan. Gak bisa kita mempercayai Allah dengan setengah-setengah. Setengah untuk Tuhan dan setengah untuk setan. Gak bisa begitu. Seluruh hidup, totalitas hidup saya dan saudara kita pakai untuk melayani Tuhan. 2 Korintus 6 ayat 17 firman Allah berkata, 2 Korintus 6 ayat 17, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkan dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Kita memisahkan diri. Betul kita tinggal di dunia yang berdosa ini,
tetapi kita tidak ikut melakukan dosa. Betul kita tinggal di dunia yang jahat ini, haleluya, tetapi kita tidak melakukan kejahatan seperti yang dilakukan oleh orang-orang dunia. Betul kita tinggal, haleluya, di dunia di mana dipenuhi dengan orang-orang yang melakukan dosa, tapi kita tidak melakukan dosa seperti mereka. Kita anak-anak Tuhan yang setia. Kita harus keluar. Kita harus menjadi orang-orang yang berbeda. Kita harus tampil beda. Kita sebagai anak Tuhan harus percaya dengan sungguh kepada Tuhan. Pertobatan, harus bertobat dengan sungguh, melayani Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, kalau hidup masih bercampur dengan kehidupan lama, hanya membedakan itu hanya hari Minggu aja ke gereja. Hari-hari lain bukan untuk Tuhan. Jadi mau hari Minggu, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, haleluya, Sabtu dan kembali pada hari Minggu lagi, semua untuk Tuhan. Jangan Minggu saja untuk Tuhan, Senin sampai Sabtu untuk yang lain. Jangan. Dari minggu lepas kepada minggu, haleluya, aku tetap Tuhan. Supaya orang berkata kakak itu anak Tuhan, adik itu anak Tuhan, haleluya. Dia anak Tuhan yang sungguh, anak Tuhan benar-benar takut akan Tuhan. Jadi hidup kita, pertobatan yang kedua, langkah yang kedua, melangkah dalam kepastian adalah pertumbuhan rohani. 2 Petrus 3 ayat 18. Langkah yang kedua, langkah pertumbuhan rohani. 2 Petrus 3 ayat 18, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Menjadi Kristen artinya kita harus memiliki pertumbuhan rohani, karena Kristus telah mati bagi kita. Saya dan saudara terlalu berharga di mata Tuhan. Karena itu hidup yang berharga dan berarti ini jangan kita pakai gunakan untuk hal-hal yang sia-sia. Kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Saya dan saudara sudah ditebus bukan dengan darah domba dan darah hewan, melainkan darah Kristus yang mahal dan tak bercela. Darahnya tertumpah di atas kayu salib di Golgota. Untuk apa? Untuk kita yang tidak laku ini. Untuk saya dan saudara yang telah laku ini. Untuk kita yang potongannya pun, wah, tetapi kita bersyukur karena kita berharga di mata Tuhan. Siapa saya dan saudara sampai Kristus rela mau mati buat kita? Terlalu berharga itukah kita? Seberharga itukah kita di hati Tuhan? Ya, kita sangat berharga. Kita sangat berarti. Karena itu layani Tuhan dengan sungguh. Ada pertumbuhan rohani. Kita melayani Tuhan, ada pertumbuhan rohani. Kita lihat adik-adik muda kita sudah ada pertumbuhan rohani. Mereka bisa melayani dengan baik, luar biasa. Jadi kita harus ada perubahan hidup. Kata firman Allah, kita sudah diselamatkan. Ketika Petrus dan kawan-kawan, ketika mereka ada di tepi pantai dan tidak mendapatkan ikan, hanya kekecewaan, hanya kecemasan dan kelelahan yang terpancar dari raut wajah mereka. Yesus menghampiri mereka dan berkata, bisakah aku pinjam perahu Petrus? Oh, bisa, dengan senang hati, kata Petrus. Yesus menghampiri mereka dan berkata, bisakah aku naik di atas perahu? Akhirnya Yesus naik sambil mengajar banyak orang. Oh, orang merasa diberkati. Setelah selesai mengajar, Yesus berkata kepada Simon Petrus, tolakkan perahu sedikit jauh ke dalam. Petrus berkata, sepanjang malam kami tidak menangkap apa-apa, tapi karena Engkau yang menyuruhnya, maka aku akan melakukannya. Ikuti perintah Tuhan, maka kau akan temukan berkat Tuhan. Jadi kemudian Petrus dan kawan-kawan menolakkan perahu mereka sedikit jauh ke dalam. Kita lihat perahu itu hampir tenggelam karena banyaknya ikan. Berkata, bersama dengan Tuhan selalu ada berkat Tuhan. Bersama dengan Tuhan selalu ada pertolongan. Bersama dengan Allah selalu ada mujizat.
sehingga kita bisa menyanyi setiap hari kulihat mujizat. Setiap hari kulihat pertolongan Tuhan. Setiap hari kulihat kesembuhan. Setiap hari kulihat Allah bekerja di dalam hidup saya dan saudara. Mereka menemukan ikan. Kenapa? Karena mereka menangkap jauh ke dalam. Melayani Tuhan, iring Tuhan harus memiliki hubungan yang dalam dengan Allah. Harus memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan. Jauh ke dalam, kata firman Allah. Menangkap ikan jauh ke dalam. Coba kalau tangkap ikan di paka-paka ombak, adakah? Gak ada ikan di situ. Di air-air yang dangkal mana ada ikan. Tapi coba kalau jauh ke dalam, mereka pasti temukan ikan banyak. Kalau tempat-tempat yang dangkal semacam itu, yang ditemukan bukan ikan malah sampah. Orang bisa mancing sampah. Tapi kalau tempat yang dalam, kita bisa dapat ikan yang luar biasa. Kemarin kita punya mama, mereka mendayung, mancing, pergi ke. Haleluya, puji Tuhan. Tidak ada mesin rusak, jadi manual, mendayung saja. Tapi mereka hati sukacita. Kenapa mama tidak mancing aja di bawah kolong jembatan atau di bawah kolong? Karena memang tidak ada ikan di sini. Jadi harus mendayung jauh ke dalam. Kenapa tidak buang nelon aja dari jembatan? Kenapa tidak di situ aja? Jelas tidak mungkin, tidak ada ikan di situ. Yang diangkat paling-paling sampah. Mereka harus mendayung jauh ke dalam. Wih, kendati pun keringat-keringat, mama mereka mendayung. Hati tetap sukacita. Karena mereka tahu di tempat yang dalam pasti ada ikan. Miliki kehidupan yang dalam dengan Tuhan. Supaya kita melihat berkat Tuhan. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Kata lagu lebih dalam lagi. Aku mau masuk menyembah Tuhan. Jadi miliki pertumbuhan rohani. Itu yang kedua. Langkah yang berikut adalah penginjilan. Keluaran 10 ayat 11. Langkah yang ketiga adalah penginjilan. Keluaran 10 ayatnya yang ke-11. Bukan demikian kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki dan beribadah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Firman Allah berkata bisa ibadah tetapi cukup laki-laki. Anak-anak serta perempuan gak boleh ikut. Boleh kalian pergi mencari Allah kalian yang besar itu, tapi kalau boleh jangan bawa perempuan dan anak-anak, mereka tinggal. Laki-laki saja yang pergi. Wah, ini bagaimana? Sama aja. Karena mereka selesai sembahyang, otomatis kembali lagi ke Mesir. Karena anak-anak dengan istri, perempuan-perempuan semua kita tinggal di sana. Jelas ini mustahil. Mereka tidak mau melakukan hal ini. Mereka mau harus semua keluarga mereka beribadah kepada Tuhan. Mari kita bawa keluarga kita melayani Tuhan bersama. Bawa anak, bawa adik, bawa orang tua. Semua keluarga kita. Kita perlu keselamatan terjadi atas rumah tangga dan keluarga kita. Firaun bilang boleh, tetapi perempuan dan anak-anak jangan. Wah, ini sama aja. Selesai mereka beribadah, kembali lagi ke Mesir. Karena masih tertinggal perempuan-perempuan dan anak-anak mereka di sana. Kalau boleh semua. Saudara mau pingin selamat semua satu keluarga, amin? Jangan sampai ada anak yang tertinggal. Kita bawa semua mereka melayani Tuhan, terlibat dalam pelayanan. Kita lihat Nuh, selamatkan seluruh keluarganya, masuk dalam bahtera, selamat mereka. Bawa seluruh keluarganya. Siapa lagi? Yosua. Di akhir kehidupan Yosua, sudah usia tua, kita lihat, kita baca ayatnya, Yosua 24 ayat 15. Yosua pasal 24 ayatnya yang ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang
negerinya kamu diami ini, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada siapa? Kepada Tuhan. Yosua, dia berdiri, dan itu adalah khotbah pertama di dalam Alkitab. Khotbah pertama tanpa mic, tanpa speaker, tanpa kolekte. Yosua berdiri. Pilihlah pada hari ini. Jika engkau menganggap ibadah itu tidak baik dan tidak penting bagimu, maka kau pilih buat keputusan. Hari ini kepada siapa engkau hendak berbakti? Kepada Allah mana engkau hendak mendapatkan berkat itu? Kepada Allah orang Amorika? Tetapi aku dan seisi keluarga, aku akan beribadah kepada Allah yang benar. Ini satu komitmen yang luar biasa. Jadi tetap setia beribadah. Pilihlah pada hari ini di mana engkau bisa mendapatkan berkat itu. Pada Allah manakah engkau mendapatkan anugerah kasih rahmat dan anugerah itu? Mulai hari ini kau pilih, aku dan keluarga seisi rumah, seisi keluarga, aku mau menyembah Tuhan. Di usia tua, di akhir hidupnya, ada satu komitmen. Ini khotbah pertama di dalam Alkitab. Tanpa speaker, tanpa kolekte, tanpa mic. Dia bicara dengan lantang, dan suara Yosua menjangkau ribuan orang itu, bahkan jutaan manusia itu. Pilihlah pada hari ini, pada siapa hendak engkau, pada Allah siapakah hendak engkau mengharapkan berkat itu? Pada Allah orang Amorika. Ini keputusan yang sangat luar biasa. Mari kita buat keputusan. Kita ambil komitmen untuk melayani Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekali setia, akan terus setia. Jadi tetap setia. Yang terakhir, langkah yang terakhir adalah belajar menabur. Langkah yang terakhir adalah langkah di mana kita harus menabur. Keluaran 10 ayatnya yang ke-24. Keluaran 10 ayat 24, firman Allah berkata, lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut berserta kamu. Tadi perempuan dan anak-anak gak boleh ikut. Sekarang diizinkan. Ada persyaratan yang lain lagi. Kambing, domba, lembu, sapimu semua gak boleh dibawa. Setan paling tahu. Kalau bicara masalah harta, ini kan harta bagi mereka. Gak boleh dibawa. Harusnya dibawa semua. Setan paling tahu kejatuhan manusia yang paling luar biasa. Pasti masalah harta. Kambing domba mereka ini bicara tentang harta. Kepunyaan milik mereka. Boleh beribadah. Tetapi semua hewan ternak jangan dibawa. Firaun lagi-lagi meminta meninggalkan apa? Harta mereka. Harta mereka disuruh tinggal. Mari kita melayani Tuhan. Bukan hanya dengan talenta dan hidup kita. Kita bisa melayani Tuhan dengan pemberian saudara. Saudara bisa mendukung pelayanan dengan berkat-berkat yang saudara punya. Kita melayani Tuhan dengan apa yang ada dengan berkat yang Tuhan berikan. Kita bisa beri untuk Tuhan. Di dalam Lukas pasal 8 ayat 1-3, kita lihat ayat penutup, kita baca bersama sambil kita berdiri. Ini ayat penutup. Ini ayat penutup Lukas 8 ayat 1-3. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita baca ayat yang hebat ini. Lukas 8 ayat 1-3. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat,
Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Mereka secara khusus mendanai penginjilan Yesus. Jadi ada yang tidak bisa menginjil, tetapi uang mereka bisa. Mereka menjadi semacam donatur dalam pemberitaan Injil Yesus Kristus bersama dengan tim. Mereka ini sudah dibebas. Kita lihat Maria Magdalena hebat sekali. 7 roh jahat menguasainya dan dibebaskan. Dia bersyukur, diserahkan diri. Dia terlibat melayani Tuhan dengan apa? Damai. Mereka memberi. Yesus memberitakan Injil bersama 12 murid. Mereka menjadi semacam donatur. Mereka yang mendanai perjalanan Yesus dengan dana, dengan uang yang mereka punya. Firaun berkata, jangan berbalik sembahyang, jangan bawa kambing domba. Ini bicara tentang harta mereka, harta benda mereka, milik mereka. Kita melayani dengan harta kita, melayani dengan setiap pemberian berkat yang ada pada kita bisa berikan buat Tuhan. Pelayanan bukan hanya pada talenta, bukan hanya pada suara, bukan hanya pada tenaga, tetapi bisa dari apa yang saudara punya. Entah itu berupa berkat, saudara bisa melayani Tuhan. Karena itu saudara lihat pekerjaan Tuhan. Kita melayani Tuhan, tetap setia melayani Tuhan. Hari ini kita bersyukur 20 tahun penggembalaan jemaat GPD Damai. Dimulai dari gereja ukuran 5x5. Gereja yang kecil dari rumah dulu luar biasa, yang digembalakan oleh almarhumah Ibu Pendeta Mama Maria Venetruma. Dengan setia, bila kita sudah mendengar kesaksian Ibu Gemma, dia tetap setia. Kesetiaan itu yang dia wariskan bagi kita. Jadi kita melayani harus dengan kesetiaan sampai dipanggil pulang oleh Tuhan. Sampai dia pergi, dia sudah ada di rumah Bapa mendahului saya dan saudara dalam keadaan setia sebagai seorang hamba Tuhan. Dan kita lihat buahnya, ini buahnya. Bukan kata Bapak dan Ibu Gembala berbangga, oh tidak, cuma bilang terima kasih. Ada orang-orang yang telah memulai pelayanan ini dengan mencucurkan air mata, dan kita bisa lihat buahnya. Ini buahnya. Dia tidak bisa panen pada hari itu juga, tapi dia tahu Allah tidak buta. Dia tahu ada anak-anakku, ada cucu-cucuku yang ke depan nanti akan lihat dan menikmati pelayanan itu. Sekarang kita jadi tetap gembira. Saudara hari datang ke gereja ada sukacita, amin. Amin ya, puji Tuhan. Jadi luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersyukur buat firman Tuhan. Sebentar ada doa penyerahan anak.